Shalom, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang saya kasihi. Kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel Saria Rapa, dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Firman Tuhan kali ini akan kita baca bersama-sama dalam lanjutan pembacaan kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Sahabat Yesus yang saya kasihi, Mazmur Daud yang kita baca ini adalah mazmur yang dinyanyikan setiap tahun pada saat pentahbisan bait Allah. Dan kita membaca di sini, saudara-saudara, Daud begitu bersyukur kepada Tuhan. Daud begitu memuji-muji Tuhan. Tentu ada alasan-alasan, saudara, mengapa Daud melakukan hal ini. Dan dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat ada beberapa alasan mengapa Daud melakukan hal ini, saudara. Ya, tentu saudara-saudara, mazmur-mazmur Daud kalau kita baca begitu banyak kata syukur, kata pujian kepada Allah. Dan ada begitu banyak alasan-alasan di sana, saudara-saudara, mengapa Daud melakukan hal ini. Nah, dalam bagian mazmur ini, paling tidak kita melihat ada 3 alasan. Alasan yang pertama, mengapa Daud bersyukur, mengapa Daud bersuka cita di hadapan Tuhan, mengapa Daud memuji-muji Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Alasan yang pertama di sini, saudara, karena Tuhan mengangkat dia, melepaskan dari musuh-musuhnya, tidak memberi musuh-musuhnya bersuka cita atas dia. Tuhan menjadi pembela, Tuhan menjadi penolong yang setia di jalan hidup Daud. Kita tahu kehidupan Daud, saudara. Sejak dari awal dia dipilih oleh Tuhan, dia menghadapi peperangan demi peperangan. Daud dipilih Tuhan adalah untuk membebaskan bangsa Israel atas musuh-musuh di sekeliling mereka yang selalu meneror bangsa Israel. Dan saudara yang saya kasihi, Tuhan memilih Daud dengan keterampilannya untuk berperang. Dan di tengah-tengah kehidupan Daud sebagai seorang raja, dia mengalami banyak peperangan demi peperangan. Bahkan baik dari luar negaranya maupun dari dalam, ada konspirasi-konspirasi di tengah-tengah kerajaannya untuk menurunkan dia. Bahkan anak kandungnya sendiri melawan dia. Sehingga saudara-saudara, kehidupan Daud banyak diwarnai dengan peperangan-peperangan, baik secara fisik
maupun secara batin, karena menghadapi peperangan yang seharusnya tidak terjadi, yaitu melawan anaknya sendiri. Peperangan lahir dari dalam kerajaannya, dari dalam rumah tangganya, dan peperangan-peperangan batin yang luar biasa dialami oleh Daud. Tetapi ini membuat Daud menjadi lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dari berbagai macam sisi siapa Tuhan itu, dan membuat dia senantiasa menyanyi, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, karena dalam semua itu, peperangan itu dia menangkan, karena Tuhan menyertai dia. Tuhan berperang bagi dia. Dia mengakui bahwa itu semua karena Tuhan yang berada dalam hidupnya, Tuhan yang melakukan peperangan-peperangan dan memberi kemenangan kepada Daud. Dan itu membuat Daud selalu bersyukur. Daud menyanyi memuji Tuhan. Daud senantiasa bersukacita di hadapan Tuhan, walaupun tidak habis dirundung berbagai peperangan demi peperangan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam kehidupan kita orang percaya. Kita tidak pernah lepas dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain. Tetapi Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan adalah penolong yang setia. Percayalah bahwa kalau di masa yang lalu dia sudah memberi kemenangan terus kepada saudara sampai saat ini, maka apapun yang kau hadapi hari ini, di hari esok dan di masa depanmu, dia berjalan di depanmu. Dia melakukan peperangan, sudah mengerjakan peperangan, sudah mengalahkan musuh-musuh itu semua. Saudara hanya menikmati kemenangan-kemenangan Tuhan yang telah dia sediakan dalam hidup ini. Karena itu saudara, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Puji-pujilah dia senantiasa. Jangan hidup kita hanya banyak keluhan demi keluhan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi saudara-saudara, itu menambah tekanan-tekanan dalam hidup. Tapi ketika kita mengangkat syukur, mengangkat pujian kepada Tuhan, saudara, ini menunjukkan iman kita. Karena imanlah seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mengangkat syukur dan pujian, ini menunjukkan betapa iman kita bergantung di dalam Allah. Betapa iman kita sedang dinyatakan bahwa kuasa Allah terbesar dan terdahsyat dalam hidup kita. Karena itu bersyukurlah senantiasa. Hal yang kedua, saudara-saudara, mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah penyembuh. Tidak dicatat di sini apa sakit yang dialami oleh Daud. Tetapi Daud berkata di sini, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Ayat yang ketiga, Tuhan telah menyembuhkan dia. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, 2 Petrus 2 ayat 24, bahwa Tuhan telah menyembuhkan kita. Layaklah di hidup kita untuk selalu bersyukur, bersukacita, memuji-muji Allah. Karena dia sang penyembuh, sudah melakukannya untuk kita. Yang saudara perlu lakukan bersama saya adalah seperti Daud lakukan. Dia senantiasa mengakui di hadapan Tuhan, engkau telah menyembuhkan aku Tuhan. Engkaulah sang penyembuh yang luar biasa itu, yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang saya kasihi, apapun hari-hari ini penyakit yang kau alami, ada tekanan-tekanan di dalam hatimu, ada penyakit-penyakit yang tidak baik menimpa dirimu, saudara, percayalah, dia sang penyembuh. Katakan dengan imanmu, aku bersyukur Tuhan, karena engkau telah menyembuhkanku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku telah disembuhkan. Dan engkau menerima kesembuhan demi kesembuhan itu dalam hidupmu, saudara. Bahkan bukan hanya kesembuhan, Tuhan menyediakan bukan hanya kesembuhan, tapi memberikan kesehatan ilahi dalam hidup kita. Untuk senantiasa hidup sehat, saudara. Bukan dengan makanan yang sehat, bukan dengan gerakan yang sehat, tetapi iman yang sehat kepada firman Allah. Penting makan makanan yang sehat, penting untuk melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan. Tetapi saudara, kesehatan yang sesungguhnya ada di dalam firman Allah. Berkata, engkau memperkatakan dan itu menjadi berkat bagi tubuhmu. Biar saudara makan makanan yang sehat, vitamin-vitamin, bergerak dengan gerakan-gerakan yang menyehatkan. Kalau kehidupan rohanimu, saudara,
untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya bahwa kesehatanmu sudah diberikan oleh Tuhan, maka itu semua tidak berguna, saudara-saudara. Tidak berguna dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena Yesus adalah sumber kesembuhan dan kesehatan ilahi buat kita. Yang ketiga, dia berkata di sini, saudara, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tuhan, saudara-saudara, telah melepaskan Raja Daud dari berbagai, saudara-saudara, perkabungan-perkabungan dalam hidupnya. Ada begitu banyak perkabungan, kepahitan, kegetiran hati, saudara-saudara, yang dia alami dari pergumulan-pergumulan, dari serangan musuh-musuh yang bukan dari luar tetapi dari dalam kerajaannya, dan juga dari dalam keluarganya, saudara. Dia mengalami banyak perkabungan. Perkabungan yang luar biasa adalah ketika dia harus melawan anaknya, dan anaknya Absalom mati. Perkabungan luar biasa, saudara-saudara. Dan itu membuat dia mengangkat nyanyian-nyanyian kepada Tuhan, tangisan-tangisan, ratapan-ratapan, saudara. Juga ketika anak dari hasil perselingkuhannya dengan Batseba, ya, dia merasa anak itu tidak bersalah tapi harus sakit, dan kemudian anak itu mati. Dia berkabung luar biasa sampai tidak mau makan ketika anak itu sakit, sampai anak itu meninggal, barulah dia merelakannya. Saudara-saudara, Tuhan melepaskan dia dan Tuhan memberikan dia. Dia mengikat pinggangku, katanya, dengan sukacita. Bayangkan, saudara, sukacita menjadi ikat pinggang, berbicara tentang kekuatan. Dia mengalami kekuatan dalam hidupnya karena Tuhan memberi sukacita yang luar biasa. Inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara. Dia memberikan sukacita yang luar biasa, adalah untuk menjadi kekuatan menghadapi apapun di hidup kita ini, saudara. Kalau sukacita meluap di dalam diri saudara, sukacita Tuhan memenuhi engkau senantiasa. Ada syukur, ada pujian, ada penyembahan senantiasa. Banyak-banyak mengakui di hadapan Tuhan akan kebesaran, akan kuasa Tuhan, pertolongan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kelepasan yang Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan curahkan dalam hidup ini, saudara. Ini semua, saudara-saudara, membuat sukacita kita terpelihara juga di hadapan Tuhan, dan senantiasa, saudara-saudara, bersyukur di hadapannya. Karena itu, saudara yang saya kasihi, percayalah, Tuhan adalah pembela, Tuhan adalah penyembuh, dan Tuhan adalah sumber sukacita yang sesungguhnya dalam hidup ini. Karena itu bersyukurlah di hadapannya. Apapun persoalanmu, saudara, kalau engkau bersyukur, artinya engkau mempersilahkan kuasa Tuhan berkarya di dalamnya. Siapakah yang dapat menghadapi dia, saudara-saudara? Tidak ada satupun yang bisa bertahan di hadapannya. Kalau kita bersyukur, berarti kita mempersilahkan Allah menghadapi semua apa yang sedang menimpa kita. Dan kita tahu bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Terpujilah dia, saudara, Sang Pembela, Sang Penyembuh, dan juga adalah Sang Sukacita kita yang penuh. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan Pembela kami, penolong yang setia. Engkaulah Sang Penyembuh. Dan kalau ada di antara anak-anakmu dalam kelemahan tubuh, aku berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Mengalir kuasa kesembuhan, dan kuasamu menjamah anak-anakmu, apapun penyakit itu, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sukacita Tuhan senantiasa melimpah, meluap dalam hati kami, dalam hidup kami. Sukacita Tuhan adalah perlindungan yang senantiasa nyata di hidup ini, Tuhan. Kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi apapun. Kami bersyukur karena Engkau karuniakan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjalani hari ini dan sepanjang hidup kami dalam sukacita dari Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Amin.